let me introduce myself. My name is Elsa Ramstompul. I am from class 11 TKJ1. This time I will make a video about suggestion, so let's watch the following video. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Atau ada yang punya penyakit kanker? Iya, kantong kering. Ayo, siapa tahu ada yang punya penyakit seperti itu. Semoga semuanya sudah siap ya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Dan kita akan memulainya mulai dari berdoa dan juga nanti dilanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan yang dibawakan oleh teman kita, Vina. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, dilanjutkan dengan bernyanyi dengan judul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baiklah, semoga semua tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari ini. Semoga semuanya fokus dalam mendengarkan serta memahami apa yang akan saya sampaikan nantinya. Baik, kita akan mengabsen dulu ya. Alwan, Alwi. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang suggestion. Ada yang mengerti apa itu suggestion? Ya, betul. Suggestion itu adalah kalimat saran. Membuat kalimat saran sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Dalam keseharian kita mungkin menghadapi banyak masalah ataupun problematika, dan itu mungkin juga terjadi pada orang lain, bukan kita saja, tetapi kepada banyak orang. Pasti dalam kehidupannya menghadapi ada banyak masalah. Dari beberapa masalah tersebut mungkin kita harus menyelesaikannya, baik itu secara sendiri ataupun membutuhkan bantuan daripada orang lain. Dan sebaliknya, mungkin kita yang akan membantu menyelesaikan masalah orang lain. Adapun bentuk pertolongan atau bentuk penyelesaian masalahnya itu bermacam-macam ya teman-teman. Ada itu yang memberikan materi atau mungkin hanya memberikan saran saja. Namun saran juga sangat penting dalam membantu menyelesaikan masalah kita. Maka dari itu kita harus mempelajari ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk membuat saran. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari nanti ini, itu yang pertama, definition of suggestion atau pengertian dari text suggestion tadi. Yang kedua yaitu key expression atau bentuk-bentuk ungkapan dari suggestion. Pada bagian ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu yang pertama asking suggestion atau meminta saran, dan yang kedua giving suggestion yaitu memberi saran, dan yang ketiga yaitu refleksi. Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana cara penggunaan kalimat suggestion tadi dan
responding and declining suggestion example. Yang pertama, kita akan membahas apa itu definisi dari suggestion. Definition of suggestion. A suggestion is a idea someone propose. You can accept or reject or suggestion. It's about what someone should do or how someone should behave. Atau asking and giving suggestion itu adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara meminta dan memberi saran kepada seseorang. Pastinya kita tidak asing lagi dengan kata saran. Memberi saran atau meminta saran kepada seseorang itu adalah suatu hal yang lumrah yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kita termasuk manusia yang bersosial. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan saran-saran dari orang lain dalam penyelesaian masalah kita. Apapun itu, setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Baik itu saran yang diberikan kepada kita, itu akan sangat-sangat membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah kita. Berarti suggestion ini termasuk hal yang terpenting juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang Keynes expression atau bentuk-bentuk ungkapan dari kalimat suggestion. Dalam bagian ini, kita diberikan dan dijelaskan beberapa ungkapan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan cara meminta dan memberi saran kepada orang lain. Yang pertama, kita itu masuk kepada asking suggestion atau meminta saran kepada orang. Yaitu yang pertama, contohnya, what should I do? Atau aku seharusnya melakukan apa? Yang kedua, do you have any suggestion for me? Apakah memiliki saran untukku? Yang ketiga, can you tell me what I should do? Atau bisakah kau katakan apa yang harus aku lakukan? Yang keempat, do you have any advice for me? Apakah mempunyai nasihat untukku? Yang kelima, will you give me some suggestion, please? Maukah kamu memberikan saran kepadaku? Itu kalimat yang saya sampaikan tadi itu termasuk kalimat bagaimana cara kita mengekspresikan, bagaimana cara kita meminta kepada seseorang agar seseorang tersebut memberikan saran kepada kita. Apabila kita meminta saran kepada orang lain, maka kalimat tersebut mampu membantu kita bagaimana cara kita meminta saran tersebut kepada orang lain. Masih banyak hal lagi, masih banyak kalimat yang dapat kita gunakan dalam meminta saran kepada orang lain. Itu tergantung bagaimana cara kita memintanya ya teman-teman. Bisa juga kita pakai what do you recommend that? Apa yang kamu rekomendasikan? Atau any idea? Atau kamu bisa menanyakan apakah ada ide? Atau can you give me some advice about? Apakah kamu memberiku beberapa nasihat tentang apapun itu hal yang akan kita minta kepada mereka. Yang kedua yaitu giving suggestion atau memberi saran. Bagaimana ungkapan kita dalam memberikan saran kepada seseorang yang meminta saran kepada kita. Kita bisa menggunakan for example seperti you should, atau kita bisa menggunakan you need or ought to, atau you had better, you ought to, atau bisa juga I think you should, atau I advise you to, I suggest you to, I recommended you to, or maybe you should. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam memberikan sebuah saran kepada orang. Oke, selanjutnya yaitu refleksi. Setelah kita mempelajari bagaimana cara meminta saran dan memberi saran, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat percakapan. Yang pastinya di dalamnya terdapat seperti penggunaan suggestion-nya dan bagaimana cara kita merespon apabila seseorang memberikan saran dan meminta saran kepada kita. Untuk penggunaan yang pertama, kita bisa menggunakan let's plus verb. Ketika menggunakan kata let's untuk making suggestion dalam bahasa Inggris harus disertai dengan verb. Penggunaan kata let's berarti sebuah ajakan atau pesan yang tersirat menggambarkan bahwa saya memiliki saran yang dapat kita lakukan. For example, seperti let's go to a movie, atau let's try the restaurant, atau let's arrange a meeting, atau let's not go to a zoo and stay at home instead. Yang kedua yaitu dengan menggunakan why don't plus subject plus verb. Dalam bahasa Inggris, penggunaan frasa why don't berarti
memberi saran dalam bahasa yang lebih ramah, atau bahwa why don't bisa memiliki beberapa maksud. For example, seperti why don't we go to a movie? Seperti why don't itu bermakna sama seperti let's go, namun dia lebih ramah. Yang kedua yaitu why don't you come around 8? Yang ketiga, why don't you try this restaurant? Dan yang ketiga yaitu shall plus I or we plus verb. Terkadang penggunaan kata shall juga bermaksud seperti let us. Agar lebih formal, biasanya digunakan kata okay. Sebagai penjelasannya bisa seperti berikut. Yang pertama, shall I open the door? Is that okay with you? Atau shall we open our gift now? Dan juga shall we meet in the zoo? Seperti itu merupakan contoh-contoh penggunaan rumus-rumus dalam membuat kalimat suggestion. Dan selanjutnya kita akan mempelajari responding and declining suggestion example. Yang pertama, contohnya, let's watch football at the stadium. Kita bisa menerimanya seperti accepting, yes, let's go, atau menolaknya seperti menggunakan kalimat no thank you, I have other thoughts, I must clean the house now. Yang kedua, why you don't have breakfast before go to school? Kita menggunakan accepting bisa seperti yes, let's go, atau decliningnya I think I will be late, so I will have a breakfast at school. Yang ketiga, how about you go to the movie? Accepting, okay, it sounds great. Declining, no, I do not have money to buy the ticket. Yang keempat yaitu I think you should do your homework now. Accepting, yes, you are right. Declining, take it easy my friend, I still have so much time. Baik, di sini saya akan memberikan contoh percakapan tentang bagaimana cara kita memberikan saran kepada seseorang atau meminta saran kepada seseorang yang sedang mengalami sebuah masalah. Di sini tentang Wayan dan Matt. Wayan. Morning, my best friend. You look bad today. What happened to you? Matt. Oh, it is only a little problem. I feel sad because I do not have money to pay for the college tuition. I have used my money to buy a new motorcycle. Wayan, oh, you should tell your parents. If you have no money, I think they will help you. Matt, I do not think so. I only will do something worse. Wayan, you can let money from someone. Matt, that's good idea. Baiklah, sesuai dengan penjelasan saya tadi, pastinya kalian sudah mengerti apa itu suggestion. Dan di sini saya akan memberikan beberapa tugas yang akan dikerjakan dan akan dikumpul pada pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan dengan video ini mampu membantu teman-teman sekalian bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita lebih atraktif dalam memberikan kalimat saran kepada teman-teman kita atau orang lain yang membutuhkan saran dari kita. Atau mungkin kita yang akan menerima dan meminta saran daripada orang lain. Sekian pembelajaran kita hari ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat kah? Atau ada yang sakit? Sekarang kan lagi musim panas nih. Jadi kalau memang nggak perlu keluar, mending nggak usah. Atau minum es-es yang berlebihan itu dapat membuat kita menjadi sakit. Saya sarankan supaya tidak terlalu banyak mengkonsumsi seperti es-es di saat musim seperti ini. Oke, sekarang kita akan memulai lagi pembelajaran kita seperti pelajaran pada pertemuan pertama kemarin. Di sini sebelum memulai itu ada baiknya kita berdoa. Saya minta kepada Tania untuk membawakan doa pada hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Tania. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasa ya. Kali ini kita bernyanyi Bangun Pemuda Pemudi.
Tangan bajumu singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Mas mendatang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Baik, sesuai lagu tadi, semoga kita menjadi seorang pemuda yang selalu berusaha untuk membangkitkan negeri kita. Dengan melalui semangat yang kita miliki, kita bisa berhasil menjadi generasi muda yang mampu membangkitkan negeri kita. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat ya, tetap fokus mendengarkan serta memahami apapun yang nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Di sini pada pembelajaran hari ini masih berhubungan dengan pelajaran minggu lalu, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa, Bu? Suggestion. Iya, betul, tentang suggestion. Apa itu pengertian dari suggestion? Pengertian suggestion adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara meminta dan memberi saran. Betul sekali, berikan tepuk tangan. Hebat ya. Oh, masih hafal atau masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Sekarang saya juga masih ingin bertanya. Sebutkan 2 ungkapan tentang suggestion. Kamu? Aku, Bu. Yang pertama, asking suggestion atau meminta saran. Yang kedua, giving suggestion atau memberi saran. Yes. Oh, 2 ungkapannya itu yaitu asking suggestion, meminta saran, dan giving suggestion, memberikan saran kepada orang. Nanti kan? Oke, baiklah. Saya mau tugas yang minggu lalu saya berikan diharapkan untuk memberikan kepada saya. Oke, baik. Ini saya terima ya tugasnya. Ini kelompok 1, Vina. Saya mau kalian membacakan hasil dari tugas kalian ya. Yang pertama, A. Definisi atau pengertian. Asking and giving suggestion adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara meminta dan memberi saran. B. Keynes expressions, bentuk-bentuk ungkapan. Dalam bagian ini diberikan dan dijelaskan beberapa ungkapan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan cara meminta dan memberi saran kepada orang lain. Contohnya, asking suggestion atau meminta saran. Atau contohnya juga, what should I do? Atau dalam bahasa Indonesianya adalah, aku seharusnya melakukan apa? Dengan contoh lain, do you have any ideas? Apa kau punya ide untukku? Contohnya seperti itu. Yang kedua, giving suggestion atau memberi saran. Contohnya, you should atau you need atau ought to. Bisa juga seperti you had better. Di sini juga ada responding suggestion. Contohnya, yes, it's a great idea. Atau yes, let's do that it. Atau bisa juga seperti ini, super, oh, alright. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok 1. Berikan aplaus. Jadi, udah betul ya presentasi dari teman kelompok 1. Dan nanti saya akan memberikan kembali tugas masing-masing kelompok agar mengerjakan atau membuat sebuah percakapan
tentang suggestion, baik itu memberi saran atau menerima saran. Saya mau masing-masing kelompok mengerjakannya dan nanti akan mempresentasikannya ke depan. Oke, baik. Tugas yang Ibu berikan tadi, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Saya, Bu. Ya, itu apa? Ini materinya bebas atau hanya tentang suggestion nggak, Bu? Oh, itu materinya tentang suggestion, bagaimana cara kita memberi saran. Tapi kalau tentang materinya bebas, mau tentang apapun itu, intinya berhubungan dengan bagaimana cara kita meminta saran dan menerima saran dari orang lain. Oke, Bu. Oke. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya dalam pengerjaannya. Ada tali kita. Biar nggak canggung-canggung banget. Di sini ada nggak yang suka sama K-pop? Ada, Bu. Saya, Bu. Itu K-pop apa? BTS, Bu. Oh, yang boyband Korea itu ya? Iya, Bu. Suka sama siapa? Sama Jungkook lagi. Oh, Jungkook. Iya ya, mereka hebat. Mereka bisa menginspirasi banyak orang dengan prestasi-prestasi mereka. Tapi kita juga nggak bisa terlalu cinta karena kan mereka nggak bisa kita milikin. Iya, Itu Bu. cuman- Kayak si Anu, Bu. Nggak bisa dimiliki, Bu. Iya. Kadang kan kita mencintai seseorang sampai kita nggak tahu kalau orang itu nggak bisa kita milikin. Tapi ya udahlah, namanya juga perasaan ya kan? Ya, Bu. Oke. Untuk pengerjaannya tidak terlalu panjang tapi jangan juga terlalu pendek. Tentang percakapannya itu bagaimana cara kita, kan udah pada paham ya gimana cara kita memberikan saran, cara kita menerima saran. Jadi percakapannya itu tentang seperti itu. Ketika kita memberikan saran kepada orang, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Ada yang punya tebak-tebakan? Atau ibu yang mulai aja dulu? Ibu. Kucing apa yang super romantis? Saya tahu, Bu. Apa itu? Kucing tanpa damu. Oke. Ada yang lain yang punya tebak-tebakan? Saya, Bu. Ya, apa itu? Tinta apa yang nggak bisa luntur, Bu? Apa? Tinta apa? Oh, tintaku padamu. Asik, belok, Bu, belok. Tapi coba kita tebak-tebakannya yang lebih. Oh, ibu punya tebak-tebakan. Kuli apa yang menyakitkan? Kulihat dia bersamanya, Bu. Sakit ya? Sakit banget, Bu. Gimana kalau tebak-tebakannya itu lebih ke pendidikan? Ibu punya. Bella apa yang bisa bikin kaya? Bella. Oh, belajar sampai sukses, Bu. Wih, hebat. Oke, kita memang itu tujuan daripada pelajar itu ya memang harus bisa sampai sukses, bisa membanggakan orang tua kita dan bisa membanggakan diri kita sendiri juga. Oh, untuk pemuda sekarang ini banyak kalau dibilang banyak yang sukses, ya banyak, yang tidak sukses juga banyak. Tergantung daripada bagaimana cara kita membawa diri kita ke jalan yang baik ataukah ke jalan yang buruk. Oke, baik, bagaimana dengan tugasnya? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sini. Bu, periksa dulu ya. Baik, ini kertasnya Ibu terima. Di sini Ibu mau kelompok 3 membacakan hasil dari percakapan yang telah dibuat. Hilda, I need your suggestion about my new painting. Sure, I love to give my suggestion. I made a mistake here. What should I do? I suggest you to cover it with another color. Wow, that's brilliant. Thank you. Oke, baik, terima kasih buat kelompok 3. Ini udah bagus ya percakapannya.
yaitu tentang memberikan saran kepada temannya yang menanyakan tentang sebuah lukisannya. Bagaimana tentang pendapat temannya tentang lukisan yang telah dibuatnya, dan temannya memberikan saran. Itu pentingnya dari pembelajaran kita beberapa minggu ini, yaitu tentang suggestion. Itu tadi pentingnya kita belajar suggestion, itu memberi dan menerima saran. Itu mampu meningkatkan daya apabila kita ingin membuat sesuatu. Saran dari seseorang tersebut mampu membuat sesuatu ini menjadi lebih baik, karena saran itu juga termasuk hal yang penting dalam membangkitkan setiap hal-hal yang akan kita buat. Dan pembelajaran kali ini saya harap ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, dari pembelajaran kita setelah 2 pertemuan minggu lalu dan sekarang, adakah hal tentang suggestion yang belum dipahami? Tidak, Bu. Oke, baik. Mungkin itu akhir dari pembelajaran materi kita tentang suggestion. Mungkin dengan pembelajaran itu kita sudah mengerti apa itu definisi dari suggestion, bentuk-bentuk pengucapannya, respondingnya ketika seseorang memberikan kalimat suggestion kepada kita. Tentang belajar suggestion, kita mengerti bagaimana cara menyampaikan, memberi saran dan menerima saran dari orang lain dengan baik dan benar. Saya harap dengan pembelajaran yang saya berikan ini, kita menjadi bisa mengerti dan memahami tentang penggunaan suggestion. Saya harap teman-teman semua yang sudah menonton video ini bisa menjadi tetap lebih semangat dalam belajar untuk terus meraih apapun yang menjadi cita-cita kita kelak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri daripada pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga kita tetap sehat selalu dan selalu menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Selamat pagi.